Muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat menjadi aktor intelektual di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Ya, namun koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dengan tegas menyebut tudingan ini adalah fitnah yang tidak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya. Ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif gitu, yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Karena kami ini tidak ada urusannya sama sekali dengan ijazah palsu. Ya, Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu misalnya, itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kalau misalnya itu mau dikait-kaitkan ya, beliau itu telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Nah, keputusan tersebut pun dulu kami terima karena memang adanya perbedaan pandangan antara yang bersangkutan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai gitu. Yang ketiga, hubungan antara keluarga Pak SBY dengan keluarganya Bapak Jokowi juga sangat baik ya, dan sangat hormat juga gitu. Dan kami melihat ini adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh gitu, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi gitu. Nah, tindakan seperti ini sangat-sangat tidak etis ya, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan suasana demokrasi yang sehat. Ini kami melihatnya Pak Jokowi kan hanya bicara partai ada orang besar ya gitu, tidak ada mengarahkan kepada Partai Biru. Makanya kemudian kami agak bingung, lalu kemudian ada teman-teman di beberapa talkshow TV lalu menyampaikan katanya Partai Biru gitu. Oke. Kan begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dari mana sebenarnya Partai Biru ini? Dan kebetulan itu adalah teman-teman relawan Pak Jokowi gitu. Oke. Nah sehingga kalau dari kami melihat ini sangat menyesatkan ya gitu. Ya, dan jelas orang hari ini kemudian beberapa hari perbincangan lalu kemudian membahasnya adalah tadi lagi-lagi terkait kami, jadi seakan-akan mohon maaf Mbak, kami sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, dan kami tidak berminat Mbak dengan urusan masalah ijazah palsu ini. Toh ini kan sejak beberapa bulan lalu sudah masuk ya Mbak ya. Sudah masuk misalnya dari penyidikan dan atau penyidikan terhadap perkara ini sudah dijalankan, sudah dibuka oleh polisi. Ya kita biarkan saja polisi yang menjalankan ini gitu. Publik juga bisa memantau kok gitu. Jadi bagi kami apa relevansinya dengan kami gitu. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memanggil sejumlah pihak terkait dengan beras oplosan. Ya, Kejagung menyebut 2 perusahaan penuhi panggilan pada Selasa pagi. Kejaksaan Agung menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produksinya telah beredar di pasaran pada Selasa. 2 perusahaan hadir untuk penuhi panggilan pemeriksaan. Kasus subsidi dalam beras, tim P3 TPK hari ini sudah melakukan pemanggilan sekitar ada 4, dan dari 6 perusahaan untuk hari ini ada 2 yang hadir. Yang pertama dari PT Sentosa Utama Lestari sudah hadir, PT Subur Jaya Indotama hadir, dan dari pihak Bulog dan Kementan juga sudah hadir. Untuk Bulog sama Kementan ini berarti terkait kebijakannya Pak dalam subsidi? Ya, kan pihak-pihak yang terkait yang mengetahui bagaimana tentang subsidi mekanisme. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut total jumlah merek beras oplosan yang dilaporkan ke aparat kepolisian sebanyak 212 merek telah naik ke tahap penyidikan. Yang sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan sudah berproses. Saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden, tindak tegas. Sudah ada berapa laporan Pak? Totalnya merek ya 212 ya. Ini perusahaan atau bagaimana? Ya. Korporasinya melibatkan berapa korporasi itu Pak? Perusahaan? Itu kalau tidak salah yang kemarin ada 10, tapi masih ada berikutnya. Ada 10 perusahaan, ada 26 merek. Sudah ditindaklanjuti dan sudah naik penyidikan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi. Presiden Prabowo menyambut langsung Anwar Ibrahim di Kompleks Istana Kepresidenan.
Kunjungan PM Malaysia ke Indonesia pada 28 Juli hingga 29 Juli 2025 ini dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 dengan Prabowo. Konsultasi tahunan merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia, bertujuan memperkuat kerjasama strategis dan komprehensif kedua negara. Selama kunjungan di RI, Anwar juga mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, Anwar bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat menyambut Perdana Menteri Malaysia, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Anwar Ibrahim datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Selain konsultasi tahunan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga akan menyaksikan pertukaran 4 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup isu-isu perbatasan darat, kerjasama di sektor kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Jejak kematian diplomat muda Arya Daru masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Benarkah ada campur tangan dan motif lain di balik kematian sang diplomat muda? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story di Sindo News TV. Setiap hari ada yang berjuang demi mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang layak. Mereka memiliki mimpi besar, namun dunia mereka penuh keterbatasan. Mereka berhak mendapatkan lebih dari sekedar harapan. Mari satukan langkah menuju Indonesia yang lebih sehat dan pintar bersama MNC. Indonesia setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline.